Selanjutnya yaitu sistem pencernaan pada ayam. Sistem pencernaan pada ayam diawali dari paruh. Paruh merupakan organ luar pada unggas yang keras dan kuat, berfungsi untuk mengambil makanan. Yang kedua yaitu ada esofagus. Esofagus merupakan saluran berbentuk seperti tabung yang letaknya berada setelah rongga mulut dan sebelum tembolok. Di esofagus tidak terjadi pencernaan. Esofagus berperan untuk meneruskan makanan dari rongga mulut ke tembolok. Yang selanjutnya yaitu ada tembolok. Ini adalah tembolok ayam. Tembolok merupakan organ berbentuk kantung yang terletak setelah esofagus dan sebelum proventriculus. Tembolok merupakan daerah pelebaran dari esofagus. Tembolok berfungsi untuk menyimpan makanan sementara dan membasahi makanan agar teksturnya menjadi lebih lunak. Kemudian ada proventriculus. Proventriculus merupakan organ yang berbentuk bulat oval kecil yang terletak setelah tembolok dan sebelum gizzard. Proventriculus ini berfungsi sebagai tempat terjadinya pencernaan kimiawi dengan menghasilkan asam klorida yang memberikan suasana asam dan enzim pepsin untuk memecah protein pakan. Kemudian di sini ada gizzard atau ventriculus atau ampela. Gizzard merupakan organ berbentuk oval yang terletak setelah proventriculus dan sebelum usus halus. Gizzard ini berfungsi untuk memperkecil makanan dengan bantuan batuan-batuan kecil. Kemudian di sini ada usus halus. Usus halus merupakan saluran yang terletak setelah gizzard dan sebelum cecum. Dibagi menjadi 3 bagian yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Berfungsi sebagai tempat pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim amilase, lipase, protease, serta penyerapan protein pakan. Kemudian di sini ada cecum. Cecum merupakan saluran puntu yang terletak di antara usus halus dan usus besar. Cecum berperan dalam penyerapan air dan proses fermentasi sisa makanan dengan bantuan mikroorganisme. Selanjutnya, di sini ada usus besar. Usus besar merupakan saluran yang terletak setelah cecum dan sebelum kloaka. Usus besar berperan penting dalam penyerapan kembali air atau reabsorpsi. Yang terakhir di sini ada kloaka. Kloaka merupakan tempat keluarnya sisa hasil makanan bersamaan dengan urin dalam bentuk ekskreta. Selanjutnya yaitu sistem reproduksi pada ayam betina. Di sini ada ovarium. Nah, ovarium ini merupakan organ reproduksi betina yang terletak di antara rongga dada dan rongga perut. Ovarium berfungsi sebagai tempat berkembangnya kuning telur dan proses gametosis. Kemudian di sini ada infundibulum. Infundibulum merupakan bagian teratas dari oviduct berbentuk corong dengan ujung berfimbria, berfungsi untuk menangkap dan menampung ovum yang sudah matang. Kemudian di sini ada uterus. Uterus merupakan bagian dari oviduct yang melebar dan berdinding kuat, merupakan tempat perkembangan telur paling lama. Uterus berfungsi untuk membentuk cangkang telur. Kemudian di sini ada vagina. Vagina itu berbentuk seperti silinder dan tempat pembentukan kutikula. Vagina berfungsi sebagai tempat kopulasi dan lintasan telur sebelum dikeluarkan melalui kloaka. Kemudian di sini ada magnum. Magnum merupakan bagian terpanjang dari oviduct yang tersusun dari glandula tubular yang sangat sensibel, berfungsi untuk memproduksi putih telur dan membungkusnya pada kuning telur. Kemudian di sini ada isthmus. Isthmus merupakan tempat telur disimpan, berfungsi untuk memproduksi selaput telur. Dan yang terakhir itu ada kloaka. Kloaka merupakan akhir dari sistem reproduksi ayam betina, berfungsi untuk mengeluarkan telur. Selanjutnya yaitu sistem reproduksi pada ayam jantan, dimulai dari testis. Testis berfungsi untuk menghasilkan gamet jantan.
Kemudian ada epididymis yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma. Kemudian ada vas deferens yang berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma menuju epididymis. Dan yang terakhir itu ada kloaka. Kloaka merupakan saluran akhir dari reproduksi jantan. Alat kopulasi pada ayam berupa papila atau penis yang mengalami rudimeter. Selanjutnya yaitu sistem pernafasan pada ayam. Sistem pernafasan pada ayam itu diawali dari hidung. Hidung merupakan organ respirasi eksternal yang langsung berhubungan dengan lingkungan luar, berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara. Kemudian udara dari hidung itu masuk ke laring. Laring merupakan rangkaian cincin tulang rawan yang dihubungkan oleh otot dan mengandung pita suara. Laring merupakan organ yang terhubung ke trakea. Kemudian di sini ada trakea. Trakea atau tenggorokan merupakan saluran pipa bertulang rawan yang tersusun atas cincin kartilago. Jadi udara dari hidung masuk ke laring dan masuk ke trakea. Kemudian di sini ada bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea, berfungsi untuk memisahkan antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Bronkus merupakan filtrasi terakhir agar udara yang masuk ke dalam paru-paru sudah bersih dan terbebas dari debu dan kotoran. Selanjutnya ada percabangan bronkus yang dinamakan bronchiolus. Dan di sini ada paru-paru. Paru-paru merupakan organ yang terdiri atas gelembung. Paru-paru berperan sebagai tempat pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida, khususnya pada bagian alveolusnya. Paru-paru kanan itu ada 3 gelambir dan paru-paru kiri itu ada 2 gelambir. Selanjutnya yaitu sistem ekskresi pada ayam, diawali dari ginjal. Ginjal ini ada sepasang, yaitu ini dan ini, berwarna merah hingga kecoklatan yang berbentuk seperti kacang. Ginjal itu berfungsi sebagai organ ekskresi pada unggas, yaitu dengan mengontrol volume cairan tubuh, mengatur konsentrasi elektrolit dan buffer, mengatur aktivitas dan ekskresi metabolisme tubuh, serta pembentukan urin. Kemudian, dari ginjal disalurkan ke saluran ureter. Saluran ureter merupakan saluran pendek dan sempit yang akan membawa urin dari ginjal menuju ke urodeum pada kloaka. Ayam tidak memiliki kantong urin, sehingga urin yang telah dibuat oleh ginjal kemudian menuju ke kloaka melalui saluran ureter. Kemudian yang terakhir di sini ada kloaka. Kloaka pada ayam itu terdiri dari 3 bagian, yaitu koprodeum, urodeum, dan proctodeum. Urin dari ginjal akan bermuara di kloaka bagian urodeum sebelum dikeluarkan. Urin akan keluar bersama feses asam melalui kloaka yang disebut juga dengan ekskreta. Pada kloaka terdapat lipatan urodeal yang akan berfungsi untuk mencegah telur terkontaminasi dari ekskreta. Untuk penyakit pada ayam, yang pertama itu ada ND atau Newcastle disease atau yang biasa disebut dengan tetelo atau samper ayam atau pascekak. Penyakit ini disebabkan oleh virus paramyxo yang menyerang sistem pernafasan, pencernaan, dan sistem syaraf pada ayam. Nah, penyakit ini dapat menimbulkan kematian pada peternakan ayam. Gejalanya sendiri seperti pembengkakan pada kelopak mata, gangguan sistem pernafasan seperti bersin dan batuk, penurunan nafsu makan, dan produksi telur yang menurun. Untuk pencegahannya yaitu ayam yang sudah terkena penyakit ini harus dikarantina, dan apabila sudah parah maka harus dimusnahkan. Dan untuk penanggulangannya yang lain itu kandangnya harus bersih dan sanitasinya juga harus bagus, serta dapat juga ditanggulangi dengan pemberian vaksin seperti vaksin strain N, K, dan Lasota. Untuk penyakit pada ayam yang kedua yaitu SNOT atau Coryza. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Haemophilus gallinarum. Penyakit ini cara penularannya yaitu lewat debu, udara, air, dan pakan.
Untuk gejalanya yang tampak yaitu keluarnya cairan dari kelopak mata, ayam itu terlihat mengantuk dengan sayap yang turun dan menggantung, keluar lendir dari hidung kental berwarna kekuningan dan berbau khas, serta nafsu makannya itu turun. Cara penanggulangannya dapat dengan pemberian preparat sulfat. Untuk penyakit yang selanjutnya yaitu fowlpox atau cacar cingkir ayam. Penyakit ini menyerang unggas terutama ayam yang disebabkan oleh bakteri. Gejala yang dialami itu ada 3 lesi. Yang pertama, lesi pada kulit di daerah kepala, di tempat yang tidak berbulu seperti kaki dan pantat. Yang kedua, lesi difterik di daerah mulut. Dan yang ketiga, lesi di daerah lubang hidung. Untuk pencegahannya dapat memberikan yodium pada luka cacar dan pemberian vaksin virus pada unggas hidung. Untuk penyakit pada ayam yang selanjutnya yaitu pulorum atau berak kapur. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Salmonella pulorum. Untuk gejala yang dialami yaitu kotoran berwarna putih lengket dan menempel pada dubur, serta tubuhnya itu lemah dan kedinginan. Kadang juga terjadi kelumpuhan. Untuk pengobatannya sendiri yaitu dengan menjaga kebersihan makanan, kandang, minum, dan pakan, serta pemberian obat seperti sulfa dan antibiotik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih